Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya Ilham Ramadan Al-Bakah dari Sekolah SMK Negeri 1 Karawang akan membuat sebuah tutorial membuat server di VirtualBox, itu server dengan Windows Server 2003. Nah, untuk membuat sebuah server di VirtualBox itu kita cuma membutuhkan tiga hal. Yang pertama tentunya aplikasi VirtualBox, terus yang kedua tentunya ISO VirtualBox, ISO Windows Server 2003. Nah, yang ketiga itu secangkir kopi. Nah, gak bisa enggak? Kalau bisa ditambahin sama sebuah contekan. Ya, kali ini saya akan mengkonfigurasi DNS server, terus Active Directory, mail server, dan privat FTP server. Nah, hal yang pertama itu kita lihat dulu network yang ada di sini. Kita klik setting network. Nah, ini masih NAT, kita rubah menjadi internal network internet. Nah, ini all semua ya, terus kita oke ya. Kalau enggak kita tambahin dari dua. Tadi ini masih internet, yang keduanya itu host on adapter. Nah, ini pakai dua supaya ini yang dua ini terkoneksi ke Windows yang asli, terus yang satu ini buat ke klien. Nah, terus kita oke. Nah, next. Nah, untuk menginstal DNS, nah pertama kita membuat atau langkah pertama adalah klik start. Nah, kita bisa lewat manager server. Nah, manager server, coba terus on the remote rule, next. Nah, ini mencari network ya, kita tunggu ya lama. Nah, tunggu ini. Nah, ini kan lewat manager server atau configure server wizard. Nah, ada satu lagi ya lewat start control panel, terus remove programs. Nah, terus kita add remove Windows component. Nah, di sini kita cari networking service. Nah, ini kita klik dua kali atau klik details. Nah, di sini ada domain name system. Nah, ini DNS, kita klik terus kita oke, terus next. Nah, ini proses instalasi DNS sedang berjalan. Nah, ini yang tadi itu konfigurasi server. Nah, ini next. Nah, ini finish. Oke, close. Nah, di sini ada yang tadi kita kan ingin menginstal DNS server. Nah, ini berarti sudah kita install, tinggal kita konfigurasi. Nah, untuk mengkonfigurasi kita klik saja ini manage this DNS server. Nah, di sini timbul. Nah, ini forward lookup join dan reverse lookup join. Nah, forward lookup join itu berfungsi untuk membuat nama domain seperti www, misalkan google.com menjadi IP addressnya yang misalkan 8.8.8.8. Nah, di sini buat yang reverse itu sebaliknya, membuat IP address menjadi nama domain. Ya, pertama kita buat forward lookup join, new join. Nah, kita next. Nah, kita bikin primary join. Kita next. Nah, ini join yang ingin kita buat tkj bisa 3.com.
Nah, oke, next. Ini juga next. Nah, kita biarkan ini do not allow dynamic update. Nah, kita next. Nah, ini sudah selesai. Kita finish. Nah, terus selanjutnya kita klik 2 kali di sini. Ini ada 2. Nah, ini ada 2 soalnya tadi kita membuat di sini 2 adapter. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kita membuat 2 adapter dan masing-masing adapter itu beda IP. Nah, ini ya, coba kita klik, kita edit. Ini kita hapus tkj.bisa3.com. coba kita resolve, berarti tidak ada. Kita tambah juga. Kalau tidak bisa berarti ini belum terkonfigurasi ya, berarti ini di remove, ini juga di remove. Oke, berarti kita edit, ini di remove, ini di delete ya, di delete. Nah, ini di delete. Nah, kita membuat host baru. Nah, kita membuat host baru. Di sini kita tulis www. Nah, www lagi. Nah, lalu kita isi IP addressnya 192.168.7.1. Nah, oke, kita add host. Oke ya, done. Nah, ini www kita, terus kita edit yang varian domainnya. Nah, kita edit, kita tulis www3. Nah, ini kita masukkan, kita save, belum bisa. 192 masukkan, terus poin 168.7 terus poin 1. Nah, kita add. Nah, oke. Nah, ada berubah. Lalu kita IP apply. Oke. Lalu kita buat reverse-nya. Nah, kita di reverse new zone, kita next, kita bikin primary zone sama seperti yang tadi. Nah, ini kita masukkan lagi IP address untuk DNS. Ini 7. Nah, kita next. Ini next saja. Kita pilih do not allow dynamic update sama seperti pada saat tadi konfigurasi atau menambahkan zone di Voodoo Lookup Zones. Kita next. Nah, ini finish. Nah, kita buat lagi new host di sini. Kita bukan new host tapi new pointer. Nah, ini lagi klik, ini kita 1, terus ini kita cari host yang tadi kita buat. Nah, ini kita buat hostnya. Oke. Nah, tadi kita meresolve di sini. Coba kita edit lagi. Nah, meresolve di sini tapi kita tidak bisa. Nah, coba kita buat resolve lagi. Coba resolve kurang W. Nah, berarti kita ada. Kalau ini di remove, kita resolve. Nah, berarti ada. Nah, kenapa tadi pertama tidak bisa? Karena kita belum mengkonfigurasi yang di reverse-nya. Nah, jadi kita begini. Nah, ini baru berhubung. Nah, coba kita tes via DNS-nya. Coba, masih belum. Kita close terlebih dahulu. Nah, ini salah IP. Kita properties lagi. Kita oke.
coba kita remove delete dulu. Kita delete soalnya ini bin IP harusnya 192 tapi tadi salah ketik. Nah, pointer ini bisa diedit. Oke. Coba kita buat ininya, hostnya di delete lagi. Delete host, kita buat kita buat map, maksudnya zone. Kita buat zone baru. Nah, ini buat 192.168.7. Nah, lalu kita next. Ini next juga, biarkan do not allow dynamics update. Nah, ini sudah. Nah, 192 kita buat. Nah, kita buat di sini titik 1. Kita buka host yang tadi kita buat. Nah, kita buat ini hostname-nya. Oke. Nah, ini berarti sama. Coba kita tes lagi. Nah, berarti the voucher for www.tkj3bisa.com. Kalau di NS lookup itu akan muncul seperti ini. Ya, tkj bisa3.com. Nah, berarti servernya www.tkjbisa3.com, terus addressnya ini. Kalau memang pengen bisa ya, terus selanjutnya kita install dulu Active Directory-nya. Nah, untuk install Active Directory itu bisa lewat manager server di start, manager server, terus kita add or remove. Nah, next. Nah, ini domain control Active Directory. Ini di sini no, berarti belum terinstall. Yang hanya terinstall adalah DNS yang tadi kita udah terinstall. Nah, ini bisa lewat sini. Terus yang kedua itu lewat start run. Nah, kita tulis DC promo. Nah, DC promo. Nah, ini tuh. This will have to install Active Directory. Nah, ini yang kedua. Nah, kita lanjut saja yang pakai yang ini. Continue next. Kita next. Nah, ini kita buat domain control. Ya, ini saja yang di atas. Ini domain. Nah, kita buat new forest yang di atas. Nah, kita masukin yang tadi tkj bisa 3.com. Nah, oke, kita tunggu. Ya, kita tunggu. Ternyata lama. Mohon dimaklum ya. Prosesnya ya. Nah, ini kita masukkan ininya, ganti menjadi 03. Nah, kita next. Ya, ini biarkan default, ini juga biarkan default. Nah, kita buat ini, pilih yang tengah ya, server. Nah, kita ini biarkan default. Nah, restore password ini buat password administrator. Kalau kita login pakai username administrator. Nah, kita coba. Saya tidak akan memasukkan password supaya tidak terlalu ribet, tapi kalau itu terserah selera, mau di
kasih password silahkan, enggak juga nggak masalah ya. Kita next. Nah, next ya, proses instalasi sudah sedang berjalan. Kita tunggu. Seru. Setting the komputer dan komputer name root. Nah, ini sedang install. Ya, kita tunggu. Nah, nah ini sudah finish. Biasanya kalau sudah finish ini kita finish itu komputer akan meminta buat merestart. Coba kita klik. Nah ya, ini mas dasar ini mau minta untuk merestart. Kita restart saja. Ya, pas kita menginstal Active Directory, kita kan diminta untuk memasukkan password. Nah, tapi saya tidak memasukkan password, jadi ini biarkan kosong. Kita klik OK. Oh berarti oh ya, tadi ini pertama kita memasukkan password, jadi harus memasukkan password terlebih dahulu. Terkadang untuk membuat konfigurasi itu ada kesalahan. Nah, kita sudah masuk. Nah, tadi kita mau install Active Directory. Nah, ini langsung masuk ke manager server. Kita buat. Nah, kita lihat scroll ke bawah. Nah, ini domain control Active Directory. Nah, berarti Active Directory kita sudah terinstall. Lalu kita selanjutnya mengkonfigurasi. Nah, ini mengkonfigurasi manage the user and computer in Active Directory. Nah, ini ada tkjbisa3.com yang tadi kita buat. Domain control ini usernya. Nah, sekarang kita membuat di sini OU dulu, organization unit, klik new, di kanan new, terus organization unit. Nah, kita buat TKJ3 saja. TKJ3 saja. Nah, kita buat. Nah, di dalam ini kita buat sebuah kelompok. New berarti kita grup. Nah, kita buat kelompok 9. Oke. Nah, di sini. Lalu kita klik folder user. Nah, kita di sini user membuat, ya saya akan membuat 3 user. Klik kanan new user. Nah, ini pertama kita buat dulu misalkan Bayu. Nah, Bayu. Nah, nama kepanjangannya panjang, singkat saja. Nah, ini kita tulis Bayu. Nah, dalam mengisi password ini kita diharuskan untuk masukkan karakter kombinasi antara huruf kecil, huruf kapital, angka ataupun simbol. Nah,
atau bisa disebut alay. Nah, tapi kita bisa juga merubah supaya password ini bisa menggunakan apa ya, karakter yang biasa, tidak harus alay. Tapi kita di sini masukkan dulu password yang bisa dibilang alay, kombinasi antara huruf besar dan huruf kecil, terus angka, simbol. Kita masukkan terlebih dahulu. Nah, lalu kita pilihin. Oke. Oke, next. Nah, kita sudah. Coba tadi kita membuat. Bentar. Tadi kita membuat password itu. Nah, tadi saya membuat password ini seperti ini. Nah, kita buat supaya password ini tidak harus kombinasi antara angka, huruf biasa, abjad, dan simbol. Nah, kita masuk ke program, terus ini administrative tool. Nah, domain security policy, terus akun police, password police. Nah, di sini ada minimum password length. Nah, ini adalah minimum panjang passwordnya. Nah, ini 7 karakter. Nah, di sini 1 2 3 4, ini ada 9. Nah, kita ada 9, berarti ini rubah saja, kita membuat supaya bisa membuat 5 karakter. Nah, kita ini dulu apply, terus oke. Nah, terus ini jangan di enable, ini disable, terus apply, oke. Ya, ini kita close. Nah, ini yang tadi kita buat di reset, diganti passwordnya, kita buat 1 2 3 4 5. Nah, 1 2 3 4 5. Oke, kita reset lagi. Ini bisa, oh ya, kita buat lagi user dulu. Kita tadi harus membuat user itu 3 user. Nah, coba ini Ilham, terus ini Ramadan. Nah, udah, jangan panjang-panjang. Nah, di sini kita buat Ilham. Jangan panjang, biar ama aja. Nah, supaya, nah, kita masukkan password. Tadi kita membuat ini berapa karakter? 9 karakter. Nah, kita membuat kita masuk. Nah, hanya dengan 5 karakter kita bisa masuk ke atau membuat passwordnya. Kita reset lagi, coba kita buat 5 password, 5 karakter password. Nah, itu 2 3 4 5 lagi. Oke, nah, sukses. Nah, jadi di pengaturannya itu di yang tadi kita membuat user lagi. Nah, first name kita bikin Josias. Nah, ininya Clinton. Nah, Clinton Prince. Jangan panjang-panjang, takut gak muat. Terus dasar logonya ini kita bikin simpel aja, Joe. Ya, kita next. Ya, kita masukin passwordnya Joe ini.
kita bebas. Nah, oke. Ini sudah masuk. Terus kita buat, nah ini kita kan tadi membuat sebuah grup di dalam organization unit. Nah, kita klik 2 kali member. Nah, di sini membernya masih kosong, jadi belum ada user yang masuk ke grup ini. Kita add saja. Nah, kita klik. Tadi kita akan membuat user dengan ada username-nya. Kita buat tadi yang terakhir itu kita akan membuat Joe. Nah, ini cek saja, cek name. Nah, berarti ini Josias Clinton Priest. Nah, ini username-nya joe@tkjbisa3.com. Kita oke. Nah, sudah masuk. Kita buat lagi Bayu, cek lagi. Nah, Bayu udah masuk. Nah, kita add lagi. Ini terakhir yang tengah saya itu ama. Next, nah sama Ramadan. Oke. Nah, setelah kita apply ya, oke. Nah, Active Directory sudah selesai. Nah, cukup mudah, cukup simpel ya. Lalu kita buat masuk ke klien dulu. Kita cari kliennya dulu. Nah, kita buat klien. Nah, ini di X ke atasin dulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat email server, atau mail server. Nah, untuk membuat mail server kita perlu menginstal untuk internet. Nah, ininya kita NAT saja. Nah, kita oke. Coba. Nah, ininya all. Terus oke ya. Kita lihat masih silang. Nah, semuanya sedang mencari network. Nah, ini network satunya. Nah, kita lanjut ke server. Kita konfigurasi POP3 nya. Nah, kita klik start. Terus administrative tool. Nah, POP3 service. Klik. Nah, sini ada TKJBisa3. Nah, ini nama komputer server. Kita klik 2 kali atau di sini expand bisa. Nah, di sini ada TKJ Mail. Nah, ini coba saya hapus dulu. Ayo ya, hapus. Nah, kita bikin domain baru. Next. Nah, nama domainnya sama seperti tadi, tkjmail.com. Tadi ada bekas ini. Oke, coba kita buat. Nah, tkjmail.com kita masukkan add mailbox. Kita bikin mailbox untuk masing-masing user. Pertama kita masukkan nama dulu, kita masukkan password, kita
masukkan lagi ASDP. Oke. Nah, ini sudah masuk. Oke, kita baru satu, kita bikin lagi dua value. Nah, ini coba kita lihat di ini value, kita masukkan passwordnya dulu. Nah, coba nggak masuk, kita masuk lagi skin lagi, bikin lagi mailbox passwordnya, masukin passwordnya ya. Tadi kita buat 5 password sudah cukup. Nah, oke. Nah, ini adalah mailbox masing-masing usernya ya. Kita lanjut ke klien. Nah, di sini belum terkoneksi, kita ke start dulu, control panel, terus network and internet connection, network connection. Nah, ini kita ada coba local area connection 2 nya, kita status lihat dulu koneksi 10. Oh, ini bukan masuk ke ini, kita disable ya, disable. Yang kita butuhkan yang ini untuk masuk ke server yang satu ini ya. Untuk itu kita klik kanan properties. Nah, internet protokol TCP/IP, kita masukkan IP manual saja, soalnya di server kita tidak menginstal DHCP server, jadi kita masukkan IP dengan manual saja. 8.7.1 subnet 255 secara otomatis, kita gateway-nya gateway server 687.1. Nah, ini kita masukkan DNS, oh maaf, ini 2.168.7.1. nah, ini bisa itu maksudnya 2. Nah, oke. Kita oke saja, terus close. Coba. Oh, ternyata bentrok. Bentar, oke, bentrok IP-nya. Oh, ternyata iya. Ada kesalahan, berarti ini harusnya bukan IP address sistem, tapi maksudnya bukan IP address server, tapi kalian ya. Oke, close. Nah, ada peringatan di sini. Coba kita lihat ini sub propertiesnya, TCP/IP properties. Kita buat ini yang server tuh 192.168.7.1. Terus masukin lagi DNS nya, maaf. Nah, 168 ini 7.1. Oke, kita oke saja. Yes. Do you want to fix problem relating to for this adapter? Ada logbox. You have entered for this name. Oh ya, berarti kita masukin ya. Coba kita masukin. Oke. Oh, udah masuk. Nah, ini connected. Nah, coba kita ping ke DNS. Oke, ping. DNS-nya kita yang server dulu, tkj3, maksudnya tkjbisa3.com ya. Kita enter. Nah, ini refer from wait, ini berarti
sudah masuk. Coba kita ping lagi 192.168.7. Jadi jika kita ngeping ke DNS ini yang domainnya, pasti kalau kita ngeping ke IP itu pasti bisa ya. Tapi kalau kita ngeping IP dulu, itu belum tentu bisa ngeping ini ya. Close dulu. Nah, kita yang klien ini sudah masuk. Oke, kita stop dulu. Ya, kita lanjut lagi, masih di mail server. Kita di sini sudah membuat mailbox untuk para user. Nah, langsung kita ke start. Kita install Outlook dulu, Outlook Express untuk email, supaya kita bisa saling mengirim email. Ini ada aplikasi email bawaan dari Windows atau Microsoft ya. Connect to the internet, setup. Nah, ini oke, direct dia ini saja. Kita next. Nah, allow virtual connection, ini allow saja. Ini next saja. Ini next. Nah, finish. Oke. Ya, kita masukkan display name ini untuk email, nama emailnya ya ham, masukkan akun. Nah, ini masukkan ama tkgmail. tkgmail.com. Next. Nah, ini adalah IP servernya 92.168 terus 7.1 atas 192.168.7.1. Nah, next. Nah, ini amannya. Kita masukkan password. Nah, kita next, finish. Nah, kita local folder, kita inbox, kita lihat. Nah, ini kita lihat akunnya apakah sudah ter-add. Nah, ini udah ter-add. Kita close, lalu kita ke ini, ke klien, buka. Coba kita ping sekali lagi, ping 1.
gmail.com. Nah, ininya subjeknya testing, coba kita tulis ininya selamat siang. Selamat siang. Nah, kita coba kirim. Nah, sini saya kirim. Nah, testing. Set. Ini kita refresh. Nah, ininya kita add tkj maya mail.com tkjmail.com. Ini kita masukkan. Nah, oke. Nah, jadi kita mengirim di sini dari ama atau ininya nama ini ya, Ilham tuh. Selamat siang. Nah, berarti mengirim email dari server ke klien sudah bisa. Coba kita kirim lagi atau ini di reply. Nah, Ilham, coba kita buat dulu, ini klik dulu, terus job ini masuk. Nah, kita reply saja. Ini nah, kita kirim lagi ya, kita balas ya, selamat siang juga. Nah, kita kirim, send. Nah, sudah, outboxnya udah hilang. Nah, masuk ke ini, kita refresh di sini, klik. Nah, ini perlu tambahin add tkjmail.com. Nah, oke, masuk. Nah, Bayu juga tambahin tkjmail.com. Nah, oke. Nah, inbox sudah masuk. Nah, udah masuk. Jadi, nah, ini baru satu klien. Kita buka lagi satu untuk klien lagi. Ini dengan user Joe, kita ini ada XP lagi. Coba kita buka. Jadi di sini kita akan membuat dua klien. Nah, jadi kita buka dua klien, satu server. Kita akan mencoba untuk saling kirim email. Ya, coba kita lihat networknya. Ya, udah masuk. Kenal network. Nah, coba kita cek control panel, network and internet connection. Nah, kita tunggu. Mungkin agak lama soalnya paket 3 ini 3 virtual. Coba kita buka lagi, biarin dulu ini, masih lola, kita biarin dulu. Nah, kita masuk. Nah, kita klik ini sama. Coba kita di sini hapus Ilham yang tadi, akun yang Ilham. Nah, ini yang default ini. Nah, ini set as default. Nah, yang Ilham ini ganti, jadi kita pakai yang Bayu. Nah, kita pakai yang Bayu. Coba kita lihat kredit filenya, pasti di sininya teratur akun. Kita lihat properties. Nah, di sini Bayu, kita di sini hapus dulu, apply, terus oke. Nah, ini kita pakai Bayu. Di sini kita coba lihat, oke. Nah, IP-nya, nah, berhubung di server kita tidak menginstal DHCP,
Jadi kita perlu mengisikan IP di sininya manual. Jadi kita kasih 192.168.7, ini networknya 7, hostnya kira-kira 9 saja. Ini 192.168, terus 7, ini 1. Nah, GP-nya, DNS-nya juga sama. Terus 92.168 stick 7 1. Ya, kita oke. Kita close. Coba kita lihat firewall-nya sengaja dimatiin. Nah, oke. Ini sudah terkoneksi. Coba lihat. Sudah terkoneksi. Nah, status kita lihat status connected. Nah, ini karena belum terinstall HCP di sini, jadi kita manual configure. Nah, kita lihat, kita ping ke DNS-nya. Coba kita ping www.tkj bisa 3.com. Ya, bismillah dulu. Nah, ini sudah terkoneksi ke server. Nah, sekarang kita buka Outlook Express-nya. Yuk, kita buka. Nah, email. Nah, di sini ada, kita disuruh login ke email, tapi kita akan pakai yang Ilham. Nah, soalnya tadi kita di yang server kita hapus, jadi kita di sini masukin lagi yang Ilham. Coba kita coba kita terus account. Nah, ini email kita buat. Oke, close. Nah, kita coba kirim email. Kita coba kirim email coba kita kirim langsung 2. Oke. Tuh Jo tkjmail.com. Terus satu dulu, terus testing. Nah, sini juga online berarti kita ini testing. Nah, selamat siang lagi. Nah, kita coba kirim. Ya, sudah kirim, send. Kita lihat ini Jo. Nah, ini Jo, kita refresh. Nah, ada inbox baru. Nah, Jo. Jadi kita buat di sininya email. Nah, ya. Coba kita ininya Jo, bukan tuh, jadi salah. Coba kita balas ini. Nah, itu Jo. Nah, kita forward. Coba kita forward ke cek aja main. Nah, sama Bayu at tkjmail.com. Nah, coba kita send. Di sini kita refresh. Nah, di sini masuk. Coba kita lihat yang di server, apakah yang di server masuk. Nah, masuk juga. Nah, jadi kita bisa saling tukar email atau saling kirim email. Ya, cukup mudah untuk mengkonfigurasi mail server. Ya, ini kan ada RE, ada FW. Nah, ini replay, nah ini forward. Nah, coba kita kirim sebuah gambar. Nah, coba kita kirim sebuah gambar. tkjmail.com, terus
jo jo at tkgmail.com. Nah, subjeknya P. Nah, kita coba. Oh, di sini kita, nah, file attachment kita coba file. Nah, kita buka misalkan ini. Nah, gambar ini attach, coba kita kirim, send. Nah, kita, oh ternyata belum bisa. Nah, oke. Oh, terlalu besar ukuran gambarnya, jadi tidak terkirim. Ya, oke. Nah, membuat FTP server. Ya, sini ada dua FTP. Yang pertama FTP public, jadi itu bisa bisa diakses oleh siapapun. Yang kedua itu ada privat. Nah, di sini kita akan membuat yang privat FTP server. Ya, FTP ya, bukan FTP yang film di film-film SCTV itu ya. Ya, pertama kita start ke manage server ya. Nah, add or remove rule. Add or remove rule. Kita next. Nah, di sini ada application server ini. Nah, ini kita, kalau yang yes kita hapus dulu. Ya. Kita tunggu, ini sedang di remove. Ya, ternyata agak lama. Ya. Nah, ini finish. Ya, finish lagi. Coba kita lagi add or remove rule. Kita next. Nah, ini application server is atau is ya. Nah, kita pilih front page server extension. Kita next. Nah, ini adalah ini yang mau diinstal oleh kita. Sekarang ya, next. Kita tunggu. Coba kita close dulu ini. Oh, sini sedang instalasi IIS. Nah, tidak. Ya, kita tunggu. Nah, ini aplikasi server sudah terinstall atau IIS-nya. Ya, kita selanjutnya install FTP-nya. Nah, kita pergi ke start, control panel, add or remove programs. Nah, di sini add or remove component. Nah, kita klik application server, kita klik IIS atau Internet Information Services. Nah, kita centang file transfer protocol service, terus oke, dan next. Ya, kita tunggu.
Nah, ini sudah finish. Instalasi sudah selesai. Nah, tinggal kita konfigurasi FTP servernya. Kita manage di server, di application server. Nah, ini tadi kita install IIS. Nah, FTP server itu berada di ini IIS Internet Information Server. Nah, di expand ini kayak bisa komputer server. Ini nama komputer server, ini nama komputernya. Nah, di sini ada FTP sites. Nah, ini defaultnya. Nah, kita stop dulu yang default, kita ganti dan kita bikin site. Nah, kita next. Nah, ini di sini kita deskripsikan atau namakan. Di sini ada yang namanya default. Nah, kita description ini adalah nama dari ini. Ya, kita faileku.com. Nah, next. Nah, di sini IP addressnya. Nah, ini adalah port default untuk ini TCP port FTP site ya. Kan ada beberapa macam port pada jaringan. Nah, untuk FTP site itu adalah 21 ya. Selanjutnya kita next. Nah, di sini tadi saya sudah bilang kali ini kita akan membuat private ya, private FTP server. Nah, ini ada 3 pilihan. Yang pertama itu yang di atas, do not install user. Jadi itu apa ya, membuat FTP server tapi untuk semua user, jadi bisa diakses oleh semua user atau public gitu ya. Yang kedua itu install user. Nah, install user ini yang akan dipilih untuk membuat private FTP server. Jadi satu folder itu hanya bisa diakses oleh satu user. Nah, soalnya ketika ingin mengakses folder tersebut harus masukkan username dan passwordnya. Nah, ini juga sama. Nah, kita next saja. Nah, ini fetch. Nah, di sini saya belum memasukkan nah, ini FTP rootnya masih kosong, cancel dulu. Nah, kita kopikan file yang akan file atau folder yang akan kita jadikan di FTP server atau yang akan kita sharing di FTP server. Pertama kita buka filenya. Nah, ini kita buka dulu yang FTP rootnya, yang netpub FTP root. Nah, di sini kalian bisa tambahin folder bebas. Nah, ini foldernya bebas ya. Ini mau diisi nama atau hanya new folder saja, ini bisa gak apa-apa. Klik enter. Ini baru lagi kita buat tkj bisa 3. Nah, kita enter. Nah, di dalam ini kita buat folder user yang akan sesuai dengan yang ada di Active Directory user. Nah, ini kelompok. Nah, kita buka kelompok 9, membernya siapa. Nah, kita buka atau buat gini, seperti ini. Coba kita, nah, ini Bayu Rajib. Nah, coba Bayu akunnya. Nah, jika login Bayu menggunakan username logonya Bayu. Nah, berarti di folder tadi kita harus membuat folder yang namanya Bayu. Nah, kita buat folder Bayu, new. Nah, Bayu. Nah, tadi saya membuat 3 user, jadi kita masukkan lagi 2 foldernya.
enter. Satu lagi ini folder. Nah, lalu kita kopikan ini kan folder, hanya folder tapi tidak ada isinya. Nah, kita isi. Saya ngambil dari sini. Saya ngambil dari fileku yang di sharing lewat komputer yang ini. Nah, device terlebih dahulu, terus install Guest Edition biasanya install, terus next. Nah, kalau biasanya kalau sudah menginstal ini, kita akan komputer akan meminta untuk di restart. Nah, terus kalau sudah ini share folder. Nah, ini fileku yang saya tadi share. Nah, ini fileku yang tadi saya share lewat VirtualBox ya. Nah, isi Bayu. Nah, di Bayu itu ada isinya. Nah, kita copy, pindahin ke yang tadi. Nah, ini pub yang ini Bayu. Nah, kita paste. Nah, terus sama seperti yang tadi atau sama yang lainnya, yang ini Ilham kita masukkan, kita copy. Oke, kita copy ke ini. Oke, paste. Terus kita Josias. Nah, oke, copy. Nah, di sini paste. Nah, kita kan sudah memasukkan file-file di FTP root yang ada di lokal disk. Nah, kita kembali ke aplikasi server. Nah, tadi kita diminta untuk memasukkan path dari path yang akan share. Kita pergi ke lokal disk, inetpub, FTP root. Nah, kelompok 9. Nah, udah sampai sini saja, gak usah sampai yang lain. Kita di sini klik oke, klik next. Nah, kita ini write juga supaya ketika kita hanya menentang yang ini, berarti user hanya bisa melihat saja tanpa bisa merubah atau ya hanya bisa melihat tanpa bisa merubah gitu. Ya, kita next. Nah, finish. Nah, ini ada fileku. Coba kita nah, fileku ya ini. Kita tadi diminta paste nya. Nah, kita masuk ke sini ya. Oke, klik